Suara Amerika bersama pelajar Indonesia di Amerika. Namanya siapa? Halo, namaku Fahmi. Lagi kuliah di mana, Fahmi? Sekarang aku lagi kuliah di University of Maryland di College Park. Oke, ngambil apa nih? Sekarang lagi ngambil PhD di Department of Environmental Science and Technology. Lu udah masuk tahun keberapa? Ini masuk tahun kedua, Mbak. So ya lagi susah-susahnya karena sekarang lagi menjelang pre-candidacy gitu sih. Apa itu pre-candidacy buat yang nggak tahu seperti saya? Oke, jadi untuk PhD di Amerika itu ada beberapa program studi yang mensyaratkan kita untuk jadi PhD candidate dulu sebelum kita fokus ke riset. Sebelumnya kamu ngambil S2 di mana? Aku sebelumnya S2 di Michigan State University di Michigan. S1? S1-nya aku dari Universitas Teknologi Sumbawa di NTB. Dulu S1-nya ngambil program studi bioteknologi, terus kemarin S2-nya ngambil program studi Biosystems and Agricultural Engineering. Terus kalau boleh tahu di Amerika sekarang ini ngambil PhD-nya kuliah dengan mandiri atau beasiswa? Jadi untuk S3 ini sebenarnya kuliahnya dapat beasiswa juga, tapi nama programnya Graduate Assistantship. Jadi itu kayak semacam dapat beasiswa dari kampus via dana riset dari profesor. Mungkin aku jelasin dikit deh, mungkin belum banyak teman-teman di Indonesia yang tahu tentang Graduate Assistantship ya. Jadi sebenarnya di Amerika itu para profesor itu dia tiap tahun akan ngajuin project riset baru, entah dari dana federal atau dana dari state, tapi dari banyak sumber pendanaan gitu. Nah, salah satu item dari project riset itu adalah meng-hire orang-orang untuk ngerjain risetnya di lapangan atau di lab kayak gitu. Nah, aku dapat pendanaan dari skema itu tadi. Kayaknya ini adalah salah satu sumber pendanaan yang banyak orang nggak tahu ya, bahwa bisa dapetin beasiswa dengan cara lain selain beasiswa yang populer. Kasih tips dong gimana caranya. Untuk program PhD di Maryland ini aku dapatnya itu dari networking dengan profesor di Michigan State. Jadi dulu aku ceritakan kalau aku mau PhD, tapi di Michigan State kebetulan waktu itu belum ada funding, tapi akhirnya profesorku nge-refer ke kolega mereka yang ada di Maryland. Akhirnya ya udah dari network itu aku coba apply, ngobrol-ngobrol, terus di interview juga dan akhirnya dapat. Nah, jadi kalau untuk graduate assistantship mostly dia lewat networking. Bisa lewat profesor atau juga dengan kita datang ke scientific conferences. Jadi biasanya tiap tahun grad student itu akan dikasih kesempatan untuk ikut konferensi, bisa itu di dalam Amerika ataupun di luar negeri. Nah, itu adalah momen terbaik untuk kita bisa interaksi dengan peneliti-peneliti lain atau profesor-profesor lain yang sekiranya memang punya bidang riset yang relate sama kita. Nah, jadi mostly lewat situ sih kita dapat nanti networking, kemudian bisa jadi dapat offer kalau misalkan memang ada profesor yang research fundingnya lagi available. Jadi kayak open networking seluas-luasnya sih.